Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ketua, Sekretaris, dan anggota Senat Akademik UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Bapak Rektor, Bapak Ibu Wakil Rektor, para dekan, wakil dekan, Kaprodi dan Sekprodi di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, khusus untuk Ibu Dekan Psikologi, para Wakil Dekan di Psikologi, dan seluruh dosen dan seluruh teknik psikologi, serta seluruh rekan-rekan dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, serta segenap warga UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dan tamu undangan, sanak keluarga, serta hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa, kita semua dianugerahi kesempatan untuk berkumpul di majelis yang sangat tinggi ini untuk mengikuti rapat senat akademik UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih saya sampaikan kepada yang pertama adalah Bapak Mendiktek Dikti yang sudah memberikan jabatan guru besar dalam bidang ilmu psikometri, juga Bapak Menteri Agama yang sudah memberikan pangkat dalam 4B. Selain itu, Bapak Ibu hadirin sekalian, terima kasih sudah berkenan akan mendengarkan pidato pengukuhan saya yang saya beri judul Teori Tes Klasik hingga Engagement Multidimensi, sebuah pengembaraan akademis dalam asesmen pendidikan dan psikologi. Hadirin yang saya hormati, saya ingin menyampaikan kepada khalayak dan kepada kita semua bahwa di dalam pandangan psikometri, pengukuran pendidikan dan psikologi, ada sebuah konsepsi yang sangat penting dan sering kita pakai. Namanya konsepsi validitas. Konsepsi validitas selama ini dimaknai dengan cara yang berbeda dengan yang seharusnya. Jadi kita sering menyebut alat ukur ini valid, instrumen itu valid, data ini valid, informasi itu valid. Namun dalam konteks assessment sebenarnya konsepsi validitas tidak melekat pada itu. Bukan melekat pada instrumen, bukan melekat pada data, tetapi pada inferensi. Jadi inferensi yang diambil dari data itu, kesimpulan yang diambil dari alat hasil pengukuran itu, itulah yang bisa disebut valid atau tidak. Bukan alat ukurnya, bukan datanya. Jadi kalau ada data valid, itu mungkin istilahnya sebenarnya bukan valid, tetapi data yang tepat. Penggunaan istilah valid yang sembarangan telah mendegradasi dari makna valid itu sendiri. Nah, supaya hasil assessment itu valid, maka salah satu aspek yang sangat penting adalah keadilan, selain hasil assessment itu sendiri. Hadirin yang saya hormati, saya mengangkat keadilan dalam arti fairness sebagai tema utama dalam karya-karya saya sepanjang 2007 sampai dengan 2024. Penelitian saya tentang differential item functioning mengingatkan kita bahwa ketika Bapak dan Ibu bahkan kita semua mungkin pernah melakukan yang namanya assessment. Salah satu bentuk assessment yang paling nyata adalah ketika kita melakukan ujian masuk, apakah itu PNS, apakah itu perguruan tinggi, apakah itu ujian-ujian yang lain. Nah, sekarang sudah lazim bahwa ujian dari satu orang ke orang lain, dari satu peserta ke peserta lain itu akan memperoleh form yang berbeda, dalam paket yang berbeda. Apakah Bapak Ibu pernah mempertanyakan antar paket itu setara atau enggak? Kalau tidak setara lalu kemudian hasil skornya dibandingkan, berarti itu tidak adil.
kalau tidak dilakukan penyetaraan terlebih dahulu antar hasil assessment dari paket-paket yang berbeda. Dulu waktu ketika kita tidak mengetahui hal itu tentu tidak masalah, tetapi sekarang ketika kita sudah tahu bahwa itu memicu kebiasaan dan itu memicu ketidakadilan, maka kita punya kewajiban untuk mengupayakan supaya keadilan itu bisa ditegakkan. Melalui proses apa? Penyetaraan antar hasil assessment dari ujian atau paket-paket ujian yang berbeda. Itu adalah temuan saya yang pertama. Kemudian selain penyetaraan, Ibu dan Bapak, hal yang utama di dalam pengembangan organisasi adalah bagaimana ilmu psikometri sebenarnya itu mampu mendorong pertumbuhan baik di tingkat individu maupun di tingkat organisasi. Karena sesungguhnya satu organisasi tidak akan bisa terlepas dari kualitas pegawai, individu, pemimpin, dan semua yang terlibat di dalam pengembangan organisasi. Oleh karena itu, profiling terhadap seluruh anggota organisasi sebagai sebuah organisasi yang menuju ke arah yang jauh lebih besar, maka kita perlu memprofilkan itu secara lebih detail. Ada orang-orang yang memang secara pikiran selalu mencurahkan perhatiannya kepada pekerjaan-pekerjaan di kampus, pekerjaan-pekerjaan di organisasi, ataupun di pekerjaan-pekerjaan kelompok yang lain. Tetapi tidak selalu nampak dalam satu pertemuan-pertemuan, tapi di balik itu ada orang-orang yang senantiasa mensupport. Nah, ini adalah satu tipikal tertentu. Tetapi ada juga yang setiap kali ada pertemuan hadir, tetapi di situ tidak tahu apa isinya. Hadirnya itu tadi itu hasilnya apa? Ditanya nggak tahu. Tahu aja enggak, apalagi melaksanakan. Tetapi ada yang tidak hadir tetapi mencari tahu lalu melaksanakan itu. Nah, banyak sekali tipikal-tipikal anggota kita yang variasinya macam-macam, itu perlu untuk dipetakan, perlu untuk diprofilkan supaya tindak lanjut intervensi pendekatan itu juga sesuai dengan apa yang diperlukan terhadap masing-masing anggota dari organisasi. Hadirin yang saya hormati, temuan saya tentang engagement misalnya seperti ini adalah ada orang-orang yang atau pegawai-pegawai atau mahasiswa-mahasiswa yang ada di kelompok paling kiri, kelompok satu. Kelompok satu itu semangatnya nggak ada, kemudian semuanya rendah sekali, nggak pernah di kuliah, nggak pernah ke kampus, ataupun kalau pegawai nggak pernah ke kantor, dan secara sosial mereka juga tidak kenal. Artinya mereka memang sebenarnya semua aspek dari kognitif, behavioral, dan sosialnya itu rendah. Tetapi yang menarik adalah ada di tengah, Ibu dan Bapak, terutama tengah kiri. Ada orang-orang yang secara kognitif dan behavioral itu tinggi, tetapi sosialnya rendah. Jadi Ibu dan Bapak, banyak dari tim-tim kita, organisasi kita yang bisa maju dengan pesat didukung oleh orang-orang yang tidak pernah kelihatan. Bukan makhluk yang tidak kelihatan ya, orang-orang yang tidak pernah kelihatan. Nah, orang-orang itu dengan dedikasinya selalu mencurahkan pikiran, tenaga, bahkan kalau perlu adalah biaya untuk ikut mendukung pengembangan dari organisasi. Tetapi dia nggak pernah kelihatan, secara sosial nggak kelihatan. Terakhir, Ibu dan Bapak, sebagai penutup, semoga kita senantiasa berupaya untuk berbuat adil, sehingga apa yang diperlukan oleh diri kita sendiri ataupun oleh organisasi tepat secara spesifik pada level personnya, apakah grupnya, apakah unitnya, apakah departemennya, ataukah organizational
Nah, hal ini selaras dengan apa yang tadi saya sampaikan di profil itu, yaitu perintah Allah dalam Quran surat Al-Hujurat, wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Jadi sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang adil. Berbuat adillah sehingga Allah itu akan mencintai kita. Yang paling akhir saya akan menyampaikan ucapan terima kasih kepada ketua dan anggota senat akademik, rektor, para kabiro, tim penilai kenaikan pangkat, para guru besar di UIN Malang, Prof. Muhaimin almarhum, Prof. Kasiram almarhum, Abah Prof. Mutadi, Pak Sugeng, Prof. Saifuddin Azwar, Prof. Jemari Mardapi almarhum, Prof. Badrun almarhum, dan Prof. Fatur Rahman. Teman-teman LPM 2007, 2017, teman-teman sejawat 2006, satu angkatan, segenap pimpinan forum rektor PTKIN, pimpinan ketua Pokja Panitia Nasional PMP PTKIN, dan segenap tim AKMI 2020-2023 KSKK Kemenak, kemudian keluarga kecil saya, istri saya tercinta Ummu Sa'adah yang sudah berkorban, anak-anak saya Ahmad Nur Afiq Ridho, Sakif Haibar Ridho, dan Akila Maisha Oktaviana Ridho. Keluarga besar saya almarhum Pak Haji Solihin, ibu saya Siti Asia, Hajah Siti Asia, Mas Salim Mansur dan keluarga, adik saya Imam Abdul Rozak, Siti Fatimah dan keluarga, serta keluarga mertua saya Bapak Hasbullah Hajah Samyani, Mbak Zum dan keluarga, Ikom sekeluarga, Unun sekeluarga, dan Afi sekeluarga, serta seluruh kolega di HIMSI, Asimetri, dan Happy. Mohon maaf jika ada yang terlewat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.